begal sadis driver taksi online ditangkap, pura-pura batalkan pesanan. Aksi begal sadis menimpa seorang driver taksi online asal Bekasi saat mengantar penumpang ke wilayah Majalengka. Korban, Anggoro Eko Setianto, 34, mengalami luka parah di sekujur tubuh setelah diserang menggunakan pisau cutter oleh penumpangnya sendiri pada Minggu, 11 Januari 2026, malam. Kapolres Majalengka mengonfirmasi bahwa pelaku yang berinisial AS, 21, telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kronologi bermula dari pesanan offline. Tragedi ini bermula saat korban menerima pesanan melalui aplikasi Grab dari wilayah Cikarang, Bekasi, dengan tujuan Ujung Jaya, Sumedang. Namun, setibanya di titik jemput, terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku untuk membatalkan pesanan di aplikasi dan beralih ke perjalanan offline dengan tarif Rp800.000. Menggunakan Toyota Avanza B2796 SZL, korban mengemudikan mobil sementara tersangka AS duduk di kursi penumpang bagian tengah. Detik-detik aksi penyerangan di Jalan Desa. Memasuki wilayah Dusun Cisahang, Desa Mekar Mulia, Kertajati sekitar pukul 23 WIB, suasana mendadak mencekam. Pelaku menyuruh korban menepikan kendaraan sambil menodongkan pisau cutter ke leher korban. Pelaku menyuruh korban keluar, tapi korban menolak. Akhirnya terjadi duel di dalam mobil. Tersangka menyabetkan pisau ke leher, menusuk dada kiri, serta melukai perut dan tangan korban, jelas AKP Udianto, Senin, 12 Januari 2026. Korban berhasil meloloskan diri. Meski bersimbah darah, korban berhasil keluar dari mobil dan berteriak histeris meminta pertolongan warga. Mendengar teriakan tersebut, pelaku AS yang panik langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian tanpa sempat membawa lari mobil korban. Polisi yang bergerak cepat setelah menerima laporan warga berhasil mengamankan AS di kediamannya di Kertajati tanpa perlawanan berarti. Pelaku terancam hukuman berat. Tersangka AS kini mendekam di sel tahanan Polres Majalengka. Ia dijerat dengan pasal 479 Jo pasal 17 subsidiar pasal 466 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait percobaan pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan. Barang bukti berupa kendaraan dan alat kejahatan sudah kami sita. Kami juga berkoordinasi dengan JPU untuk proses hukum lebih lanjut, tutup Udianto. Berikut adalah 10 fakta dari berita pembegalan driver taksi online di Majalengka. 1. Peristiwa begal sadis terhadap driver taksi online. Seorang pengemudi taksi online menjadi korban aksi pembegalan yang sangat sadis saat sedang menjalankan tugasnya mengantar penumpang. Peristiwa berdarah ini menimpa korban yang diketahui berasal dari wilayah Bekasi, Jawa Barat. Korban yang bernama Anggoro Eko Setianto, 34, mengalami serangan brutal yang mengakibatkan luka parah di sekujur tubuhnya. Serangan tersebut dilakukan secara mendadak oleh penumpangnya sendiri menggunakan senjata tajam jenis pisau cutter. Kejadian memilukan ini berlangsung pada Minggu malam, tanggal 11 Januari 2026, di wilayah Kabupaten Majalengka. Aksi kekerasan ini segera memicu perhatian luas karena sifatnya yang terencana dan membahayakan nyawa. 2. Penangkapan pelaku berinisial AS. Pihak kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti laporan terkait aksi pembegalan tersebut hingga berhasil mengidentifikasi pelaku. Kapolres Majalengka mengonfirmasi bahwa tersangka utama dalam kasus ini adalah seorang pemuda berinisial AS. Pelaku AS yang diketahui baru berusia 21 tahun berhasil ditangkap oleh petugas di kediamannya di wilayah Kertajati. Penangkapan dilakukan tanpa adanya perlawanan berarti dari tersangka setelah polisi melakukan pelacakan intensif. Saat ini, AS telah ditetapkan sebagai tersangka dan harus mendekam di sel tahanan Polres Majalengka. Polisi terus mendalami motif di balik tindakan nekat pemuda tersebut yang tega menganiaya sopir taksi online. 3. Modus operandi pesanan offline. Tragedi ini berawal dari sebuah pesanan layanan transportasi melalui aplikasi Grab yang dilakukan oleh pelaku dari Cikarang, Bekasi. Pelaku awalnya menentukan titik tujuan pengantaran menuju ke wilayah Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Setibanya di titik penjemputan, pelaku melakukan siasat dengan mengajak korban untuk bertransaksi di luar aplikasi atau secara offline. Pelaku meyakinkan korban untuk membatalkan pesanan resmi demi kesepakatan harga pribadi. Keduanya akhirnya menyepakati tarif perjalanan sebesar Rp800.000 untuk rute tersebut. Kesepakatan offline inilah yang disinyalir menjadi celah bagi pelaku untuk menjalankan rencana kejahatannya tanpa terpantau oleh sistem aplikasi. 4. Kendaraan korban yang menjadi target. Dalam perjalanan mau tersebut,
korban menggunakan mobil pribadinya untuk mengangkut tersangka menuju lokasi tujuan. Mobil yang digunakan adalah sebuah Toyota Avanza dengan nomor polisi B2796 SZL. Selama perjalanan dari Bekasi menuju Majalengka, posisi duduk keduanya tampak normal seperti sopir dan penumpang pada umumnya. Tersangka As memilih duduk di kursi penumpang bagian tengah, tepat di belakang pengemudi. Posisi duduk di bagian tengah tersebut ternyata merupakan bagian dari strategi pelaku agar lebih mudah melakukan serangan dari belakang. Mobil Avanza milik korban kini telah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti utama. 5 lokasi penyerangan di jalan desa yang sepi. Aksi penyerangan terjadi saat kendaraan memasuki wilayah pedesaan yang minim penerangan dan saksi mata. Lokasi tepatnya berada di Dusun Cisahang, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Suasana berubah mencekam sekitar pukul 23 WIB ketika pelaku tiba-tiba menyuruh korban untuk menepikan kendaraannya. Di tempat yang sepi itulah, As mulai melancarkan aksi kekerasan fisik terhadap Anggoro. Pemilihan lokasi di jalan desa pada tengah malam menunjukkan bahwa pelaku telah memetakan situasi untuk memudahkan pelariannya. Beruntung, meski berada di tempat sepi, teriakan korban nantinya berhasil memicu perhatian warga sekitar. 6 detik-detik penodongan dan duel di dalam mobil. Ketegangan memuncak saat pelaku menodongkan pisau cutter ke arah leher korban sambil memerintahkannya untuk keluar dari mobil. Namun, korban yang merasa terancam menolak untuk menyerah begitu saja dan mencoba mempertahankan kendaraannya. Akibat penolakan tersebut, terjadilah duel atau perkelahian sengit antara korban dan pelaku di dalam ruang kemudi yang sempit. Tersangka A secara membabi buta menyabetkan pisau cutternya ke berbagai arah. 7 upaya penyelamatan diri korban yang bersimbah darah. Meski dalam kondisi terluka parah dan bersimbah darah, Anggoro Eko Setianto berhasil meloloskan diri dari dalam mobil. Ia segera keluar dan berlari menjauh dari jangkauan pelaku yang masih memegang senjata tajam. Sambil menahan rasa sakit, korban berteriak histeris meminta pertolongan kepada warga yang berada di sekitar pemukiman Dusun Cisahang. Teriakan tersebut memecah kesunyian malam dan membuat warga segera keluar dari rumah mereka. Keberanian korban untuk melawan dan mencari bantuan menjadi faktor kunci yang menyelamatkan nyawanya. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung memberikan pertolongan pertama sebelum akhirnya melapor ke polisi. 8 pelaku panik dan gagal membawa mobil. Melihat warga mulai berdatangan karena mendengar teriakan histeris korban, mental pelaku seketika runtuh. As didera rasa panik yang luar biasa karena aksi kejahatannya diketahui oleh masyarakat setempat. Karena rasa takut akan dikeroyok massa, pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian secepat mungkin. Ia meninggalkan lokasi dengan tangan hampa tanpa sempat membawa kabur mobil Toyota Avanza milik korban yang menjadi target awal. Kegagalan pelaku membawa lari kendaraan tersebut membuktikan bahwa respons cepat warga dan perlawanan korban sangat efektif. Pelaku memilih menyelamatkan diri ke arah persawahan atau pemukiman sebelum akhirnya terlacak ke rumahnya. 9 koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pihak Polres Majalengka menegaskan bahwa penanganan kasus begal sadis ini akan dilakukan secara profesional dan transparan. Saat ini, penyidik tengah melengkapi berkas perkara agar bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Polisi juga telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, untuk membahas penerapan pasal-pasal pidana. Koordinasi ini penting untuk memastikan tuntutan yang diberikan nantinya sebanding dengan kekejaman pelaku. Sejumlah barang bukti, mulai dari kendaraan korban hingga pisau cutter yang digunakan pelaku, telah diamankan untuk memperkuat dakwaan. Polisi berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas agar korban mendapatkan keadilan. 10 penerapan pasal berlapis dengan ancaman berat. Tersangka As kini menghadapi ancaman hukuman penjara yang sangat lama akibat perbuatan kriminalnya. Polisi menjerat pemuda tersebut dengan pasal berlapis yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal yang dikenakan meliputi Pasal 479 Jo Pasal 17 mengenai percobaan pencurian dengan kekerasan, serta subsidiar Pasal 466 terkait penganiayaan berat. Kombinasi pasal-pasal ini ditujukan karena adanya niat pencurian yang disertai dengan pelukaan fisik yang fatal. Penerapan hukuman berat ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa yang menyasar pengemudi transportasi daring. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada, terutama saat menerima pesanan di luar aplikasi resmi.